Datang. Jadi dari mana? Luar negeri? Enggak, dari luar Jawa aja. Tapi tetap mereka kuantitinya tuh tetap diperbanyak. Semua sih Mas, kalau sudah kita nggak di Jogja lagi. Kalau sudah kita nggak di Jogja lagi dong. Halo, selamat siang semuanya, Sobat Ngulik. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Amin Rohman, sebagai host yang akan menemani kalian dalam 30 menit ke depan. Kembali lagi dalam program kita, Ngulik, ngobrol unik dan asik. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang sosial media, content creating, dan tren digital di kalangan Gen Z pastinya. Kali ini kita kedatangan narasumber nih dari salah satu konten kreator di Jogja yang sangat identik dengan konten jalanannya dan belusukannya. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Mas B. Terima kasih Mas. Mas atau Kak nih saya manggilnya nih? Mas aja. Mas siapa? Ahmad. Mas Ahmad, oke. Gimana Mas Ahmad? Gimana Mas B tadi? Gimana tadi jalan ke sini? Dari mana? Jujur tadi perjalanan ke sini saya muter dulu Mas Ahmad. Ring road kan kotak gitu Mas Ahmad. Jadi tadi saya tawaf dulu. Tawaf? Saya nyari nih kampus Mercu Buana yang mana nih. Kan ada 3 tuh. Iya. Barat ada, tengah ada, timur ada. Saya cari, ternyata lokasinya di timur. Di timur. Kita kampusnya emang yang ketiga ini. Yang ketiga ya ini ya? Iya, dia agak montok di ujung kan. Emang kalau yang di sini apa sih bedanya nih kampus ini tuh? Kalau kita di sini fakultasnya, kita ada psikolog sama ilmu komunikasi. Oke. Iya Mas Bik, kalau boleh tahu nih, awal tertarik menjadi konten kreator tuh gimana sih? Kalau awal tertarik jadi konten kreator tuh jujur sebenarnya secara spontan aja. Nah gitu, jadi secara spontan saya dulu kan tahun 2020 kan baru mulainya TikTok yang pada muncul-muncul itu. Kalau Mas Ahmad tahu itu yang Bowo itu. Bowo Apple Label. Bowo Apple Label. Iya, tahu itu. Yang ada jumpa fansnya. Bener. Iya. Itu. Jadi dulu Bowo Apple Label itu kan ya kita menganggap bahwasanya sosial media TikTok ini sangat-sangat alay lah. Ya kan berbanding terbalik sampai yang tahun ini kita temuin ternyata TikTok dipakai itu. Iya. Gitu loh. Jadi dulu mendunia. Bener. Jadi saya dulu cuma konten biasa aja Mas Ahmad, cuma konten biasa. Kemudian tiba-tiba setelah saya ngonten dulu tuh saya ngontennya tentang memang saya fokusnya tentang Jogja. Gitu. Tapi saya dulu fokusnya tentang kuliner sama wisata. Tiba-tiba ada brand masuk Mas Ahmad. Saya tidak tahu sama sekali kok ada brand masuk nih. Dan itu dulu ya kita masih terima sistemnya barter aja Mas Ahmad gitu. Sistemnya barter, ada brand masuk. Terus ya sudah saya dikasih briefing, kemudian untuk tag kontennya seperti ini ya Kak, gini. Dari situ saya sadar, oh ternyata sosial media ada cuannya ya. Gitu. Tapi titik viral Mas B ini pas kapan? Jujur titik viral saya nih yang paling viral ya selama kurang lebih 4 tahun saya menggeluti dunia konten kreator itu yang kemarin yang kucing oren. Kucing oren Tuh kemarin, jadi kucing oren tuh ada di jalanan Jogja. Oh, yang raksasa itu? Yang raksasa itu. Jadi dia lagi jalan di jalanan Jogja, saya nggak sengaja ketemu, ngeliat kucing itu saya videoin. Ternyata tembus sampai 30 juta viewers. Gitu. Itu sih selama saya ngonten paling banyak itu sih. Gitu. Keren. Dulu sempat coba banyak niche nih. Tapi akhirnya kenapa fokus kontennya di Jogja? Oke, jadi dulu sebenarnya saya fokus niche tuh banyak banget Mas Ahmad. Jadi saya pengen tahu nih kira-kira Mas B ini fokusnya kemana sih gitu. Ternyata setelah saya coba semua niche konten yang udah Mas B bikin, ternyata lebih baik, ternyata saya lebih ke Yogyakarta. Iya, jadi dari beberapa konten yang udah saya coba nih kontennya, ternyata oke deh saya ngambilnya tentang Yogyakarta aja karena Yogyakarta ini sangat istimewa, sangat unik banget gitu loh, sangat menjual banget Mas Ahmad. Jadi makanya konten saya tuh semuanya tentang Yogyakarta. Jadi apapun itu tentang wisata, kuliner, event, terus mau apapun itu, ya intinya saya tentang Yogyakarta gitu. Karena selalu ada yang baru di Yogyakarta. Karena selalu ada yang baru, betul. Yang selanjutnya Mas B. Boleh. Apa tuh Mas Ahmad? Kenapa sekarang lebih suka konsep storytelling? Oh iya, jujur konsep storytelling ini baru Mas B temukan tuh 1 tahun belakangan ini Mas Ahmad. Dari Lebaran kemarin. Yaitu Mas B belajar dari semua niche konten yang udah Mas B coba, ternyata membahas tentang Yogyakarta ini lebih menarik Mas Ahmad. Gitu. Daripada saya
fokus ke satu niche konten aja, tapi ternyata malah Yogyakarta nih semuanya ada gitu. Sama satu sih sebenarnya, karena balik lagi konten itu ternyata ada cuannya, saya melihat di situ. Oh, kalau peluang, opportunity-nya sangat besar. Jadi, mengapa saya mengambil semua Yogyakarta? Karena agar semua brand itu masuk ke Mas BYK gitu. Berarti Mas B ini udah orang Jogja pasti kenal Mas B dong. Orang Jogja pasti kenal Mas B. Sama satu lagi Mas Ahmad. Apa Kenapa tuh? ngambil storytelling? Karena memang di Jogja belum ada, itu yang paling penting. Jadi saya udah mencoba meriset semua konten kreator yang ada di Jogja. Hampir semua konten kreator yang ada di Jogja itu sama, saya rasa. Iya. Secara penyusunan kontennya, karakteristik, nggak punya ciri khas. Tidak punya ciri khas khusus yang saya lihat. Makanya saya lihat di Jogja belum ada nih konsep tentang storytelling. Saya ambillah konsep storytelling itu. Gitu. Oke Mas B, kalau ide konten nih, biasanya tuh datang dari mana sih? Kalau ide konten tuh karena memang balik lagi saya dari jalanan Mas Ahmad ya. Saya kadang sembari ingin datang ke tempat lokasi saya visit atau memang pas pulangnya saya kadang kepikiran konten di situ. Gitu, dan saya tetap ya, kita nggak boleh sombong ya, kita tetap lihat sosial media apa yang lagi tren di belakangan ini. Itu sih, itu yang saya lihat gitu. Nah, menurut Mas B, gimana cara bikin hook supaya penonton tuh langsung tertarik sama konten kita? Oke, jadi ini pertanyaan menarik nih Mas Ahmad nih, karena memang banyak sekali konten kreator yang kadang lupa untuk bikin hook konten itu. Jadi untuk bikin hook konten itu kita lihat dari 3 detik pertama Mas Ahmad. 3 detik pertama itu sekarang sosial media tuh udah makin lengkap. Makin lengkap. Jadi kalau kita ngelihat satu video kita itu nanti engagement-nya tuh bakal kelihatan Mas Ahmad. Gitu. Jadi 3 detik pertama tuh penting banget. Penting banget. 3 detik pertama penting banget. Let's say kita mau ngonten kopi ini Mas Ahmad. Kopi. Tapi nanti pembahasan kita jangan ke kopi dulu Mas Ahmad. Pembahasan kita bisa lari ke sering begadang atau mungkin begadang suka ada kerjaan apa itu, terus bingung untuk pendampingnya apa agar tetap kuat gitu. Baru nanti kita masuk ke produknya. Itu jadi hook yang paling penting di era-era zaman sekarang ini sih. Kita lihat storytellingnya lagi gitu di betul, awal. ada storytelling. Jadi storytelling itu, kita bangun storytelling itu sangat penting sekali Mas Ahmad sebenarnya. Gitu. Menurut Mas B nih, apa yang bikin konten Mas B nih relate ke banyak orang? Karena tentang jalanan Mas Ahmad. Karena saya kan mengerucutnya jadi saya fokusnya cuma di Yogyakarta aja. Nah, karena di Yogyakarta itu memang mayoritas warganya nggak sebanyak itu ya, dan kebanyakan pendatang. Jadi saya bikin hal-hal yang relate kepada pendatang-pendatang yang datang di Jogja. Ya, Mas B. Iya, Mas Ahmad. Pasti kalau Mas B ini ngedit tiap hari pasti ngantuk dong. Ngantuk banget sih Mas Ahmad. Gimana tuh? Kebetulan ini kita punya nih di sini produk kita nih. Ini produk buat masalah para kreator yang lagi ngedit ngantuk. Oke, ini kopi apa nih Mas Ahmad? Ini kopi Mayoni. Ini kita pesen yang varian Stroko. Oke, Stroko ini apa? Strawberry vanilla kopi. Oh, jadi dalamnya ada kopi, ada strawberry, sama vanilanya? Iya. Oke. Buruan langsung dicobain aja. Kita cobain dulu ya Mas Ahmad ya. Gimana? Seger ya. Bikin mata makin melek sih ini. Makin melek kan? Ini kopi dari mana? Mayoni. Mayoni ya. Ini produk lokal Mas Ahmad apa gimana? Iya, produk lokal. Produk lokal Jogja ya. Iya, jelas. Keren, UMKM ya berarti. Selalu ya. support UMKM. Selalu support UMKM, luar biasa. Ini cocok banget buat kalian yang buat lagi ngedit, mau kerja kelompok, mau nongkrong, ditemanin kopinya kopi Mayoni. Nah, menurut Mas Ben nih, lebih penting kualitas konten atau konsisten upload? Oke, jadi kalau ngomongin kualitas konten sama konsisten upload Mas Ahmad, itu tuh salah satu hal yang sangat berbenturan menurut saya. Jadi antara kualitas sama konsisten itu penting. Sekarang ini nggak cuma kualitas, tapi konsistensi juga penting Mas Ahmad. Gitu. Ada sekarang malah yang saya lihat Mas Ahmad ya, konten kreator yang memang udah terkenal, itu mereka sehari tuh nggak cuma satu konten. Oh, iya. 10? Bisa lebih. Bisa kurang dari 10, bisa lebih dari 10. Dari sehari? Sehari. Ada. Padahal followersnya udah 800.000, 1 juta, 2 juta. Tapi tetap mereka
kuantitinya tuh tetap diperbanyak, sama jelas kualitas. Jadi memang makanya saya bilang kualitas sama kuantitas ini sangat-sangat berbenturan sekali untuk di dunia konten kreator. Karena yang pertama kita nggak bisa nebak, Mas Ahmad, namanya algoritma bergerak tuh seperti apa. Yang pertama, terus yang kedua itu dia cara ngakalin agar algoritma tuh bisa menerima konten kita itu dengan cara ya inilah dengan cara perbanyak kuantiti konten kita, Mas Ahmad, gitu. Jadi kualitas sama kuantitas harus seimbang. Harus seimbang, betul. Harus 50-50 gitu. 50-50. Iya, 50-50 Mas Ahmad. Keren. Tantangan terbesar jadi konten kreator sekarang tuh apa, Mas B? Nah, sama satu lagi nih. Apa tuh? Apa sih kesalahan yang sering dilakukan sama konten kreator pemula? Oke, jadi jawab pertanyaan yang pertama dulu Iya, ya. boleh. Tantangan terbesar ya. Iya, tantangannya. Tantangannya terbesar itu jujur menurut saya ketika saya bikin konten, tapi konten saya tuh nggak membludak. Jadi saya merasa bersalah, Mas Ahmad, jujur. Kita let's say misalkan kopi dari Mayoni. Kopi dari Mayoni ini ngendorse saya dengan ada fresh money dan ada produk. Terus kemudian videonya nggak viral, dalam artian mungkin di bawah 10.000 gitu. Di TikTok, di Instagram di bawah 10.000, itu saya merasa di situ saya gagal. Gitu. Itu tantangan terberat sih, karena memang saya memang berjalan dari awal tuh secara organik, Mas Ahmad, gitu. Jadi dari organik itu saya nggak pernah untuk ads video. Kalau sekarang kan mungkin banyak kreator-kreator yang mengakalin itu dengan di ads ya. Jadi diiklankan gitu. Jadi memang dia ada budget itu, gitu. Nah, untuk saya itu nggak ads sama sekali, Mas Ahmad. Nggak ads sama sekali? Nggak ads sama sekali. Jadi, literally itu organik. Apa adanya dari algoritma yang menerima konten-konten Mas B yang udah dibuat. Gitu. Itu tantangan terbesar sih. Sama memang tantangan terbesar selanjutnya itu, ya tetap kita harus lebih kreatif. Karena ini dunia kreatif. Jadi, setiap hari itu harus selalu mikir, Mas Ahmad. Itu saya kepala nih kalau bisa dibagi bisa jadi 11. 11. 100 nggak mau? Enggak, jangan. Jadi satu skrip, satu video, satu editing, dan lain-lain kayak gitu, Mas Ahmad. Oh iya, pertanyaan keduanya nih. Apa sih ya biasanya kesalahan apa sih yang sering dilakuin nih sama konten kreator pemula tuh apa? Oh, kesalahan ya? Iya, pasti namanya manusia. Kalau kesalahan menurut saya nih ngelihatnya case-nya yang ada di Yogyakarta aja ya. Kreator-kreator yang ada di Jogja ya. Case kebanyakan dari konten kreator pemula tuh mereka nggak konsisten dan nggak punya karakteristik. Itu poin penting. Mereka nggak punya karakteristik dan mereka nggak konsisten untuk membuat video, dan mereka nggak mau improvisasi untuk video ini saya nggak naik, berarti selanjutnya video saya akan diubah dengan secara seperti ini, karakteristik yang dia bangun. Jadi memang untuk konten kreator itu pentingnya, untuk konten kreator itu mempunyai karakteristik terlebih dahulu, kemudian kalian bikin konten. Bikin kontennya. Iya. Tapi algoritma masalah nggak nih? Algoritma masih tetap. Jadi itulah makanya algoritma tuh nggak bisa ditebak. Algoritma konten, apalagi kita bahas tentang TikTok ya. TikTok itu yang kita ini tuh dari TikTok itu mereka cuma butuh kita satu. Kuantiti. Iya, makanya tadi saya bilang sehari bisa upload 5 video, 10 video itu. Karena biar TikTok ngeraba-ngeraba, oh akun Mas B ini ternyata tentang bahasan ini. Seperti itu. Itu sih. Itu jadi case kebanyakan yang saya lihat dari konten kreator yang ada di Yogyakarta. Di Yogyakarta seperti itu ya? Seperti itu. Mereka nggak punya karakteristik kuat sama kuantitas video mereka tuh kurang. Mereka merasa, karena mungkin ya Jogja, mereka merasa legowo. Apa legowo? Legowo tuh kayak merasa ikhlas, sabar gitu. Jadi mereka merasa cukup dengan UMR segitu pun mereka cukup. Gitu. Tuh. Mas B sebagai konten kreator nih, dengan UMR Jogja yang rendah, emang sebagai konten kreator bisa hidup gak sih di Jogja ini? Jujur alhamdulillah untuk menjadi konten kreator bisa hidup, Mas Ahmad. Bisa? Iya, bisa hidup untuk menjadi konten kreator di Jogja. Tapi itu berarti tiap hari ada? Alhamdulillah tiap hari ada. Balik lagi, Mas Ahmad. Gimana caranya brand itu melirik kita? Gimana caranya orang itu marketing melirik kita? Gitu, dengan cara yaitu tadi. Kita harus punya karakteristik yang kuat. Yang tadi saya bilang di awal. Mas B ini bikin kontennya storytelling, dan storytelling itu belum ada di Yogyakarta. Jadi konten storytelling belum ada di Yogyakarta, dan sekarang konten Mas B storytelling udah banyak yang mengikutin. Udah banyak yang ngikutin. Berarti saya
goals untuk itu. Goals ya. Goals. Ya, berarti Mas B ini panutan konten kreator di Jogja. Jangan terlalu inilah. Oh, siap, Iya. siap. Tapi Izin. nggak apa-apa kalau bisa dibilang kayak Oh, gitu. iya, izin. Nggak apa-apa. Tetap ilmu padi ya. Iya, tetap ilmu padi Mas Siap, siap. Ahmad. Selalu gitu. humble, ilmu padi. Ilmu padi, benar sekali. Nah, motivasi pesan buat anak muda yang mulai bikin konten nih Mas B. Oke. Langsung saja. Oke, motivasi ya. Motivasinya seperti ini teman-teman. Buat kalian yang baru memulai untuk menjadi konten kreator, ingat pesan Mas B. Kalian harus punya yang pertama karakteristik konten kalian, yang kedua kualitas, yang ketiga kuantitas. Cukup 3 ini aja, kalian udah bisa menjadi konten kreator yang melejit. Percaya nggak percaya, 3 tema ini sangat penting sekali. Yang penting kalian punya karakteristik yang kuat. Kalian harus melihat dulu, kebanyakan konten kreator itu mengambil dari habit yang dia ambil, Mas Ahmad. Gitu. Let's say habit dia suka hunting jajanan. Itu tuh bisa untuk menjadi konten, gitu loh, bisa. Itu pesan Mas B untuk kalian para konten kreator pemula atau konten kreator yang atau manusia biasa yang ingin menjadi konten kreator. Pesannya itu karakteristik, kualitas, sama kuantitas. Cukup 3 menu ini kalian sajikan di diri kalian. Ini udah pasti kalian bakal menjadi konten kreator yang hebat. Oke. Gitu. Oke, nggak kerasa Mas B. Iya. Kita udah sampai di penghujung acara ini. Sudah, Mas Ahmad? Sudah. Oh, cepat ya, Mas Untuk Ahmad, ya? segmen 1. Oke, Iya. baik. Oke, banyak banget ilmu yang bisa kita ambil ya dari Mas B ini. Dari karakteristik, masukan-masukan buat para pemula yang udah mulai menjadi konten kreator. Kan banyak banget tuh yang menjadi konten kreator sekarang. Betul. Ya, yang baik yang kita ambil, yang jeleknya bisa kita buang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Mas B. Terima kasih banyak, Mas Ahmad. Ciao dulu, ciao. Ciao. Mas Boy, besok gede mau jadi apa? Jadi mantu bapak. Sugeng siang pak. Kowe iki sing pas kerja bakti malah sibuk selfie rupacul keto. Meh ngopo kowe? Anu pak, badhe ngajak Rani nonton film tentang perkutut. Kowe ngerti soal perkutut po? Tasih belajar pak. Aku lo ningali ketut niki rasane pun ayem tenan. Ampun juga kowe. Ngerti nek Mas Boy iki kutut apik? Sebagai tanda hormat, niki kula betahaken rokok. Tidak ada pita cukai. Ada pita cukai tapi gambar dan warnanya berbeda. Pita cukainya tidak sesuai peruntukan. Terus ini nggak ada alamatnya nih. Iki ilegal. Mas Boy? Mas Boy semuni sing tegese kowe kudu lunga. Dadah. Oke, halo Sobat Ngulik. Kembali lagi bersama saya Ahmad Aminur Rahman yang akan menemani kalian dengan narasumber kita berikutnya. Di sini dengan Mas siapa? Saya dengan Mas Nizar. Mas Nizar. Iya, benar. Boleh Mas. Ini Mas Nizar ini dari tim media ya? Saya dari tim medianya Explore Jogja, Mas. Explore Yogyakarta? Explore Jogja, benar. Yogyakarta. Oh. Explore #Yogyakarta. Siap, selalu kita support. Iya, selalu iya, kita iya, support iya. Mas Nizar ya. Mas Nizar nih cerita dong awal mula bisa masuk tim media dan akhirnya gabung di tim Explore Yogyakarta ini. Oh, awal mulanya sih Mas ya, saya bergerak ini aja apa basicnya kan dulu waktu kuliah dulu sempat kuliah juga di salah satu adalah universitas swasta juga. Itu saya mengikuti kegiatan UKM itu fotografi dan videografi. Dulu saya sebenarnya berangkat dari situ aja, terus lama kelamaan ternyata saya sadar ternyata kalau kita cuman ngonten dan itu flat gitu kayak bosen aja, makanya aku pengen waktu itu ngerasain kita udah konten terus editing gitu disaksikan sama semua orang lah, makanya aku pengen ada ranah ke seperti itu. Nah terus aku bertemu dengan Mas B, kemudian kita nongkrong dan ya udah satu circle tuh ternyata konten kreator. Oh gitu? Iya itu dulu. Berarti itu satu circle positif dong? Positif, karena kan kita kan yang dicari sekarang apa? Apa? Uang? Uang, benar. Nah, setelah itu
aku belajar lah tentang komunikasinya, tentang ini. Ternyata aku alhamdulillahnya ditarik menjadi tim media Explore Jogja. Keren. Itu karena berangkat dari ya hobi sih Mas, awalnya kan hobi. ya. Terus ya lama-kelamaan ya enak juga kan di dunia konten kreator, tapi kan harus ada balance-nya juga gitu sih. Dari kapan Mas Nizar sadar nih? Mas Nizar dilahirkan untuk ini nih. Sejalan dengan waktu sih Mas. Sejalan dengan waktu ya? Soalnya Mulai sadar? mulai sadar itu ya ketika kita berkecimpung di dunia konten kreator, yaitu kita menjadi ya konten kreator kan harus seperti adiktif kan, maksudnya harus Adiktif. ceria, Iya, harus selalu aktif. idenya harus lebih ada terus setiap harinya gitu Mas. Benar. Mas Nizar, keluarga tahu nggak Mas Nizar sebagai tim media? Ada sebagian yang tahu sih Mas, ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang Apa? Gimana reaksi keluarganya? Bangga kah? kalau buat ibu sih ya alhamdulillah support. Support. Kalau buat bapak support, buat saudara-saudara kandung support juga. Katanya ya semakin Anda berpergian kemana-mana yang penting satu kuncinya itu? sholat, itu kuncinya sholat. Siap. Sama ya halal. Pondasi kan itu kan? Pondasi Yang agama. Agama benar. Iya. Mas Nizar ini seberapa penting menurut Mas Nizar nih peran tim media di era digital sekarang? Kalau buat sekarang sih ya menurutku ya penting banget sih. Soalnya sekarang kan tim media atau media sosial tuh menjadi jembatan visual Mas. Jadi sebelum ada. Sekarang orang zaman sekarang kan ada yang namanya kayak malas baca koran, malas ngeliat TV, malas ngeliat radio. Makanya sekarang kan eranya TikTok, Instagram, Facebook segala macam. Makanya aku pengen kayak misalkan media sosial ini dilihat dengan sepenuh mata gitu, bukan dipandang sebelah mata. Buat kedepannya ya kita itu cara naikin UMKM lokal, kemudian wisata, kemudian keramaian kota, nuansa kota, keunikan kota, kerajinan dan macam-macam lagi Mas. Begitu. Sangat complicated ya? Sangat complicated. Berarti Mas Nizar ini bisa dibilang udah menyusuri semua wisata Jogja? Belum semua sih Mas. Kalau sudah kita nggak di Jogja lagi. Kalau sudah kita nggak di Jogja lagi dong. Aduh, di mana tuh? Di mana-mana. Aduh, Mas Nizar, saya lihat kemarin paling naik pas ke On The Rock. Udah dong. On The Rock udah. Ini orang-orang sini udah pada ke On The Rock. Udah. Ada yang belum. Itu bagus tuh On The Rock itu. Jadi waktu kita ke On The Rock itu emang vibes-nya itu kayak apa ya, pantai sama era modern gitu. Jadi disatukan menjadi satu elemen yaitu kenyamanan. Dan alhamdulillah viewers kita itu tembus ya di atas 500.000. Masya Allah. Iya, keren itu. Bener, aman banget. Keren. Bener. Itu nggak semua orang loh bisa kayak gitu. Apa sih Mas? Ya biar bisa tembus 500.000 tuh apa kuncinya? Kuncinya sih satu, niat. Itu Niat. paling basic lah, niat. Sama kalau di media gitu kan ada amati, tiru, sama modifikasi. ATM. ATM bener. Ada juga ATP. Apa itu? Amati, tiru, ketiplek. Anjay, keren. Oke, tantangan terbesar yang sering dihadapi tim media nih apa sih Mas Nizar? Kalau tantangan terbesar sih nggak terlalu signifikan ya. Kita itu cuman susah yang namanya cari tempat yang belum ramai. Hidden gem. Nah, sampai sekarang aku masih cari-cari ya tempat yang belum viral atau belum ada orang yang mengekspos itu di media sosial. Nah, itu sih tantangan terbesar. Yaitu semakin kita kesini kan era ini semakin banyak konten kreator, semakin banyak media sosial lainnya, akun-akun media itu kan semakin legit. Ya kan? Makanya kita tidak stuck, kita harus tetap terus menerus. Yaitu kuncinya sih ya tadi Mas, niat itu. Niat. Iya. Karena itu. innamal a'malu binniat. Bener. Sesungguhnya lakukan segala sesuatu dengan niat. Kira-kira hidden gem nih di Yogyakarta nih yang banyak di mana? Wah, kalau soal hidden gem ya, kita ada di tempat tuh Kulon Progo itu hidden gem. Kulon Progo, kemudian
daerah Imogiri itu hidden gem karena banyak sate-satenya. Iya, kan orang tahu sate-satenya dong. Kalau di Bantul kan orang sate kan metanya sate. Kalau di Kulon Progo itu tempat-tempat kopian yang hidden gem. Sama yang ada di kesini juga Kaliurang, Mas. Apa itu, Mas? Itu Kaliurang tuh banyak tuh tempat-tempat kopi yang hidden gem yang bersama ngopi bersama kali. Ngopi bersama kali. Ada. Iya benar, ada tempat ngopi bersama kali. Itu berarti kakinya basah. Nggak basah mah. Jadi kita itu ngopi tapi nih, sampingnya langsung sungai gitu. Langsung sungai itu vibes Jogjanya sih menurutku sih dapet banget sih itu. Jogja banget ya. Jogja banget sih itu udah slow living lah. Slow living. Kalau misalkan kita ke coffee shop yang ada di daerah kota kan udah biasa sih. Biasa banget. Kita datang terus rame. Kalau yang kita cari menurut yang kita expose buat ke depannya ya sekarang di tim media ini adalah yaitu tempat-tempat yang tempat-tempat hidden gem yang bakal kita naikin. Gitu. Oke, Mas Nizar. Biasanya ide atau inspirasi konten nih datangnya dari mana? Oh, itu datangnya? Iya. Kalau aku sih kita datangnya dari DM netizen. Itu biasanya mereka nawarin kayak, Mas ke tempat ini dong, Mas ke coffee shop ini. Banyak yang request ya? Banyak, terus dari hashtag, dari komen-komenan, kemudian dari konten kreator yang udah pernah ke situ. Itu menurutku ide yang aku dapat sih. Kemudian kita mirroring mungkin dari ini ya, dari akun media luar negeri. Akun media luar negeri itu sebenarnya polanya bagus, makanya kita tiru, modifikasi, amati itu kan. Maksudnya kita pakai alur mereka, kemudian kita modifikasi dengan yang ada di Jogja ini. Jadi bisa kita bilang amati konten mereka, kita tiru dengan ciri khas kita. Yang ketiga kita modifikasi dengan yang ada di Yogyakarta ini. Benar. Sangat cerdas, keren. Nah, strategi apa nih yang biasa dipakai supaya kontennya bisa rame engagement? Kalau strategi sih kita nggak terlalu mikirin strategi sih, ya Mas ya. Kalau kita tuh misalkan ada di 3 detik pertama itu hooknya, kemudian ada di visualnya dan audionya sebenarnya. Soalnya sekarang kan audio itu bisa ngebantu juga untuk lebih ke viewersnya naik. Contohnya Kicau Mania dulu. Kicau Mania. Kemarin kan itu lagi metanya kan. Iya. Sempat kita pakai buat waktu itu ada kuliner makanan, kita pakai Kicau Mania. Mas Nizar? Bisa buat Kicau Mania mah bisa. Atau Kicau Mania bisa juga kita. Menurut Mas Nizar nih sekarang ya, platform apa sih yang paling efektif buat media saat ini? Platform apa yang paling efektif buat sekarang ini ya? Kalau kita sih mirroring sih Mas. Misalkan kita, soalnya antara TikTok sama Instagram itu kan ada ada perbedaannya. Kalau mungkin di TikTok itu kita bisa naikin video yang mungkin ini bakal viral tuh gampang. Tapi kalau misalkan di Instagram itu kita bangun dulu brandingnya, baru kita dapat viewers yang bagus. Itu dong sih, kayak misalkan makanya sekarang nih antara TikTok dan IG itu harus mempunyai perbedaan alurnya gitu Mas. Pernah ngalamin konten gagal gak? Gimana sih cara ngatasinnya? Kalau konten gagal itu sering banget Mas. Sering ya? Kalau di media dan konten kreator sih kalau ngomongin masalah konten gagal itu sering banget, bukan hal yang tabu lah. Tapi kalau misalkan kita tahu atau letak kesalahannya di mana dan kita evaluasi, itu bakal menjadi acuan kita buat kedepannya. Contohnya kita udah effort nih buat video segala macam dan kita nyangkanya video ini bakal viral, tapi tiba-tiba viewersnya kecil segala macam. Nah itu sebenarnya yang kita ulik bakal yaitu mungkin dari 3 detik pertamanya kita nggak berhasil dan ke audionya kita nggak berhasil, kemudian dari cara nge-shoot video itu nggak berhasil, makanya kita evaluasi di situ Mas. Itu mungkin jadi acuan buat kita mendapatkan konten yang sangat signifikan bagusnya. Intinya selalu mengevaluasi ya. Selalu mengevaluasi apa yang kita upload di Instagram atau TikTok gitu. Punya harapan nggak untuk perkembangan tim media ke depannya? Perkembangan tim media buat ke depannya sih ya dari aku sih ya jangan dipandang sebelah mata sih Mas ya. Soalnya tim media itu yang aku bilangin tadi adalah jembatan visual yang bakal mengangkat seluruh
kuliner, kemudian wisata, orang-orang yang ada di dalam kota tersebut untuk mengeksploitasikan ke audien. Itu sih makanya jangan dipandang sebelah mata menurutku buat kedepannya. Itu aja sih Mas. Oke, Mas Nizar, nggak kerasa nih. Saya ngeliat waktunya udah 30 menit aja. 30 menit ya, nggak Iya. kerasa kita ngobrol unik dan asik ini. Iya. Nah, ternyata saking serunya ya banyak pelajaran hari ini yang bisa kita ambil, Iya. ilmu yang kita dapat dari Mas Nizar dan juga Alhamdulillah. narasumber kita tadi Mas B. Ya bisa langsung kita praktikin mulai hari ini. Benar. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhirnya program kami. Jangan lupa buat follow akun media sosial kami. Kita ngulik untuk info acara seru lanjutnya. Ngulik, ngobrol unik dan asik. Saya Ahmad Amin Rohman, pamit undur diri. Stay positif, keep growing. See you. Ciao. Ciao.